long term consequence atau dampak jangka panjangnya itu mengakibatkan sindrom metabolik juga, bukan hanya sekadar masalah di perkembangan otak, tapi juga masalah dalam hal kesehatan. Kalau kenaikan berat badan setelah lahir dan pertambahan lingkar kepalanya baik, maka korelasinya positif dengan kemampuan kognitif sampai usia dewasa. Jadi nanti kita akan bahas mengenai setelah pulang dari rumah sakit. Ya, tadi sebagian sudah dibahas mengenai saat di rumah sakit. Kemudian bagaimana dampak postnatal growth restriction atau mungkin bahasa awamnya gagal tumbuh setelah lahir ya. Postnatal itu setelah lahir. Terus bagaimana kita harus melakukan kejar tumbuh, tipe nutrisi seperti apa, serta monitoring dan evaluasi. Klasifikasi ini saya lewati ya, karena tadi sudah dibahas oleh Dokter Risma. Sebagian ibu punya bayi yang usia gestasinya 32 sampai 37 minggu, bukan berarti tidak, wah 32 aman. Tapi ternyata bayi-bayi yang 32 sampai 37 minggu itu berdasarkan penelitian jangka panjang juga banyak yang mengalami apa? Mengalami short stature, mengalami gagal tumbuh, ya. Saya rasa yang namanya stunting, ya stunting itu adalah short stature karena kekurangan zat gizi, pasti para ibu, para bapak sudah pernah tahu atau bahkan sudah banyak membaca karena stunting itu sudah sudah populer ya di negara kita beberapa tahun terakhir. Nah, ini adalah siklus bayi stunting. Ternyata bayi yang lahir kurang dari 2.500, bayi prematur itu kan di bawah 37 minggu definisinya. Ya, rata-rata itu kurang dari 2.500, bahkan ada yang amat sangat prematur, ada juga yang sangat prematur ya di bawah 1.500, di bawah 32 minggu. Nah, di sini yang diambil berat lahirnya karena mungkin kadang-kadang usia kehamilannya itu kurang jelas, berapa minggu ya, kadang-kadang bingung apa 32 minggu, apa 34. Nah, di bawah 2.500 ini salah satu penyumbang kejadian stunting di Indonesia. Mungkin salah satu kepustakaan sekitar 20% ya. Jadi di Indonesia ini termasuk penyumbang kelahiran bayi prematur dibandingkan negara-negara lain. Kalau saya tidak salah itu angka kelima ya, kurang lebih angka kelima untuk kejadian bayi prematur. Mirip sama stunting juga ya, stunting itu juga 5 besar Indonesia penyumbang anak stunting di dunia. Nah, ini yang harus kita cegah, siklus yang tidak terputus ini. Nah, kenapa? Karena kenapa bisa menjadi stunting nanti setelah ini kita bahas, tapi yang jelas ini yang harus diingat, anak stunting itu akan mengalami hambatan dalam hal tumbuh kembang yang tentunya setelah itu kualitas hidupnya berkurang dalam hal pekerjaan dan lain-lain, dan seringkali ini terjadi siklus karena setelah itu melahirkan bayi yang stunting juga itu tidak jarang terjadi. Ya, long term consequence atau dampak jangka panjangnya itu mengakibatkan sindrom metabolik juga, bukan hanya sekadar masalah di perkembangan otak, tapi juga masalah dalam hal kesehatan, kesehatan jantung ya, kesehatan secara fisik. Nah, tadi yang kita bahas 32-37 minggu pun ternyata pada suatu penelitian pada 7 tahun pertama itu anak yang mengalami stunting akan mengalami penurunan atau skor motorik, IQ, dan skor perhatian yang lebih rendah. Tentunya ini kita tidak ingin ya, tidak ingin terjadi. Nah, mengapa harus kejar tumbuh? Suatu studi ini pengamatan, memang bukan suatu studi yang dicoba atau studi intervensi, tapi dengan jumlah sampel yang sangat besar, 6.700 bayi, menunjukkan kalau kenaikan berat badan setelah lahir dan pertambahan lingkar kepalanya baik, maka korelasinya positif dengan kemampuan kognitif sampai usia dewasa. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana sih kebutuhan nutrisi bayi prematur, tentunya karena lahir lebih dahulu daripada yang diharapkan, maka kebutuhan nutrisinya kita usahakan sebisa mungkin harus menyamai asupan nutrisi intrauterin. Nah, ini berapa? Tentunya ilmu sangat maju dari dulu sampai sekarang sudah banyak terjadi perubahan maupun penelitian-penelitian mengenai nutrisi pada bayi prematur. Jadi tidak gampang ya, karena kalau di dalam perut itu nutrisi lengkap dari plasenta, setelah keluar dari perut dengan kondisi prematur, ternyata ada banyak sekali yang harus diperhatikan, protein, karbohidrat, lemak,
Belum lagi satu persatu yang namanya mineral ini. Tadi sudah disebutkan mengenai zat besi dan seng. Ini 2 mineral yang sangat bermasalah. Bukan hanya bayi prematur tapi juga bayi cukup bulan. Vitamin ini juga ada kebutuhannya sendiri di bayi prematur yang sebagian lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya kapan mulai diberi makan? Kan kita bicara nutrisi. Tentunya segera setelah lahir harus diberikan nutrisi. Tapi kalau sangat prematur diberikan nutrisi melalui infus. Nah, ini Dokter Risma akan berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi bayi supaya bisa nutrisinya mengejar asupan nutrisi di dalam intrauterin atau di dalam rahim. Ya walaupun ya tidak mungkin bisa seideal di dalam rahim ya, tapi yang bisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, setelah pulang diharapkan kalau tidak ada infeksi berat, ya mudah-mudahan bisa cepat minum, entah itu menggunakan sonde atau selang, mungkin Bapak Ibu sebagian bayinya harus menggunakan selang, selang dari mulut atau selang dari hidung, ataupun ataupun dengan nutrisi parenteral ini ya. Nah, jenis makanan apa? Tadi sudah dibahas. Ini adalah jenis makanan yang direkomendasikan WHO untuk bayi. Bayi prematur pun juga seperti ini. Nah, tapi cut off-nya saja yang berbeda. Karena kan tadi ada yang namanya usia koreksi, sudah dijelaskan oleh Dokter Risma. Yang paling baik tentunya ASI ya, tapi kalau lahirnya di bawah 1000 ya nggak bisa IMD ya, di bawah 2500 pun sangat riskan sehingga tidak dianjurkan untuk IMD kalau di bawah 2500 ya. Yang jelas yang terbaik memang ASI, tapi di bawah 1500 atau di bawah 32 minggu ternyata ada perkecualian, tidak bisa ASI eksklusif. Ya, kalau 6 sampai 24 bulan kalau bayi cukup bulan diharapkan MPASI. Nah, kalau bayi prematur bagaimana? Ini tadi kita mengulang sedikit. Urutan rekomendasi jenis makanan nomor 1 tentunya ASI ibunya, bukan ASI donor. Yang kedua baru ASI donor yang aman, yang ketiga formula, entah ini formula prematur atau formula biasa, maksudnya formula standar. Tapi ini kalau di bawah 2500 atau secara umum. Tapi ada perkecualian, kalau di bawah 1500 atau di bawah 32 minggu, rata-rata 1500 itu 32 minggu ya, sebetulnya kita lebih tepat menggunakan minggu usia daripada berat. Tapi WHO ini menggunakan berat karena banyak ternyata di daerah perifer itu yang tidak bisa menentukan usia gestasi. Maksudnya usia pada saat keluar bayinya lahir prematur ini 32 minggu, 33 minggu, 34 karena mereka mungkin tidak semua bayi bisa USG ya, tidak semua. Nah, ternyata di bawah 1500 tadi sudah sempat disampaikan juga tidak bisa kita ASI eksklusif. Kenapa? Nanti akan ditunjukkan ya. Jadi butuh yang namanya HMF atau Human Milk Falsifier. Bahkan butuh suplementasi vitamin D. Sebanyak apa? Tergantung apakah bayi ini dapat ASI saja atau dapat formula saja. Bahkan juga butuh ya zat besi, kalsium. Jadi ternyata ASI bayi prematur itu walaupun memang nomor 1 yang paling direkomendasikan adalah ASI ibu sendiri, hanya 2 minggu saja komposisinya bisa lebih tinggi daripada ASI matur. Setelah 2 minggu komposisinya akan sama seperti ASI cukup bulan. Ini grafik meta analisis artinya gabungan studi-studi dari ASI prematur, komposisinya yang menunjukkan ya setelah 2 minggu kurang lebih akan sama. Yang garis putus-putus ini ya yang bayi prematur, yang garis tebal itu bayi yang matur. Jadi artinya hanya bisa 2 minggu pertama. Padahal karena bayi itu lahir jauh lebih cepat, dia membutuhkan asupan kalsium, protein semua yang lebih tinggi. Oleh karena itulah memang kalau di bawah di bawah 32 minggu atau 1,5 kilo harus HMF ya. Kemudian manfaat ASI apa? Kejadian infeksi saluran cerna berkurang. Kemudian mata yang sering mengalami komplikasi ya pada bayi prematur atau kebutaan pada prematur itu berkurang. Ya, kemudian yang jelas luaran kognitif, hasil perkembangan kognitifnya lebih baik. Nah, ini tadi beberapa jenis. Pertanyaannya, loh kok perlu ini? Padahal mahal sekali, apa perlu? Sayangnya memang perlu kalau lahir di bawah 32 minggu. Ya, kenapa? Karena ASI saja tadi hanya 2 minggu pertama itu bisa agak tinggi protein dan lain-lain, tapi setelah itu kurang. Jadi diciptakanlah suatu yang namanya Human Milk Falsifier, bahannya bisa dari susu sapi, bisa juga dari ASI, namun yang dari ASI belum beredar di Indonesia. Yang beredar di Indonesia baru Human Milk Falsifier yang berasal dari susu sapi. Itu mengandung protein, jadi proteinnya akan meningkat setelah ASI ditambahkan bubuk HMF ini. Yang bentuk cair ada di luar negeri, di Indonesia belum ada yang bentuknya cair. Kemudian ada juga HMF yang mengandung zat besi, ada yang tidak, ada yang mengandung.
Dan kandungan proteinnya ini juga berbeda antara HMF. Oleh karena itu kalau bertanya, wah HMF-nya gimana? Itu tidak bisa ibu menghitung sendiri, harus memang di individual dihitung oleh dokter anak. Karena tergantung jadi jumlah kalori yang dibutuhkan. Nah, bahkan kalau jenis HMF tertentu yang kandungan proteinnya lebih tinggi, itu ternyata pertambahan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya itu lebih baik ya. Namun untuk jangka panjang belum ada. Nah, kemudian tadi kita membahas vitamin D. Kalau hanya dapat ASI ya, ternyata vitamin D-nya itu sangat rendah, kurang dari 100 asupan bayi itu. Padahal sehari butuhnya 400. Jadi ini sangat sangat perlu disuplementasi. Tapi kalau ibunya minum vitamin D, kemungkinan ASI ibunya mengandung vitamin D agak tinggi. Kalau bayi itu minum ASI yang difortifikasi HMF, asupan vitamin D-nya lebih tinggi. Tapi ini semua adalah perhitungan di atas kertas, sehingga yang paling ideal adalah kalau memberikan suplementasi harus diperiksa kadar vitamin D-nya, kecuali kalau benar-benar tidak bisa. Kemudian bukan hanya vitamin D, seng juga tadi penelitian Dr. Risma ini yang paling bermasalah ya. Bukan hanya bayi prematur tapi bayi cukup bulan. Jadi seng ini juga banyak mengalami defisiensi bayi-bayi prematur, apalagi juga mengingat ASI sendiri itu usia 4 bulan kadar sengnya udah jauh tuh berkurang ya. Jadi memang mengandalkan MPASI. Nah, kalau belum bisa MPASI bagaimana, apalagi pada bayi prematur ya, seringkali juga mengalami defisiensi. Ini perlu, saat ini kita belum ada rekomendasi resmi ya, tapi kalau untuk secara keseluruhan kebutuhan seng itu ada rekomendasinya. Jadi kalau ada nanti susu formula prematur, ini semua mengacu pada panduan bahwa asupan sengnya harus demikian, asupan tembaga, mangan dan segala macam itu harus lengkap. Nah, yang kedua ASI donor, kita tidak usah panjang-panjang karena tadi sudah dibahas. ASI donor itu ada syaratnya, kalau seorang ibu punya salah satu poin di sini, dia tidak boleh jadi donor. Ya, jadi harus dites. Siapa yang bayar tesnya? Ya bisa rumah sakit, bisa bagaimana ya. Di ibu donor harus dites HIV, HTLV kalau bisa, hepatitis B, C, dan di Indonesia ini yang banyak itu CMV. Jadi ada tambahan, kalau di luar negeri ini bukan rekomendasi. Kemudian karena ASI donor itu harus disterilisasi dengan cara holder 60 derajat, akibatnya beberapa zat antibodi berkurang ya. Oleh karena itu memang ASI donor pilihan kedua, ASI ibu sendiri pilihan pertama. Kemudian formula. Nah, formula ini ada banyak sekali, ini harus ditentukan oleh dokter anak. Contohnya, ada ini adalah ASI prematur. Ternyata ASI prematur ini kalau tidak difortifikasi proteinnya rendah. Padahal tadi kita sudah membahas bahwa protein ini adalah salah satu kunci bagaimana bayi prematur bisa tambah tinggi, ya beratnya juga naik dengan baik. Kemudian kalau ASI donor difortifikasi, ya tergantung usia ASI-nya ya. Kemudian ASI yang difortifikasi atau formula prematur yang high protein dan formula prematur yang standar. Ada juga formula prematur yang high kalori, yang ini kita tidak punya di Indonesia, yang formula prematur high protein juga belum ada, ya. Kemudian ada juga formula standar. Ini semua akan ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan berat badan dan tinggi badan, status pertumbuhan saat tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, MPASI. MPASI itu syaratnya 4. Jadi kalau ada ibu bapak yang punya bayi prematur, anak saya udah boleh MPASI belum? Ya tergantung, tepat waktu pada bayi prematur beda dengan tepat waktu pada bayi cukup bulan. Kalau bayi cukup bulan paling telat 6 bulan diharapkan mulai MPASI, kecuali ada indikasi khusus ya untuk lebih dini atau lebih lambat. Tapi kalau bayi prematur kita biasanya jauh lebih variasi. Kenapa? Karena misalnya seperti ini. Ini adalah 3 syarat memulai MPASI. 1, harus kepalanya sudah bisa lehernya tegak pada saat ditarik. Itu artinya tidak ada head lag. Ini seringkali terlambat dan perkembangannya mengikuti usia usia koreksi, bukan usia kronologis. Kemudian kematangan enzim pencernaan dan refleks ekstrusi. Ini adalah 3 kesiapan yang akan dicek oleh dokter pada saat merekomendasikan memulai MPASI pada bayi prematur. Nah, ini adalah buku ya, buku yang mungkin sebagian ibu sudah beli. Ini adalah buku mengenai MPASI ya, untuk ibu-ibu mudah-mudahan bahasanya bisa dimengerti, walaupun panjang tapi bahasanya gampang kok. Ini membahas banyak lengkap. Sebetulnya MPASI untuk bayi cukup bulan dan bayi prematur itu sama dalam arti harus cukup protein, energi, zat besi, seng,
ya vitamin dan mineral-mineral lain. Nah, nanti jadi silakan nanti baca karena kalau banyak sekali mungkin tidak bisa dijelaskan ya. Protein, kenapa harus protein hewani? Kenapa ada gambar ikan laut di sini ya? Kemudian protein hewani. Nah, ini sedikit protein hewani itu ternyata kualitasnya jauh lebih tinggi daripada protein nabati. Itulah kenapa WHO merekomendasikan harus protein hewani setiap hari kalau memungkinkan ya. Kalau tidak mungkin itu mungkin karena alasan ekonomi. Tapi kalau memungkinkan telur harus setiap hari. Ikan ya tentunya gonta-ganti ya, kalau enggak anaknya ya bosen. Tapi gambar ini mau menunjukkan bahwa kalau memberikan protein nabati kualitasnya lebih rendah. Ya, lihat protein hewani angkanya semua di atas 100. Ya, ini adalah kualitas protein yang diukur dengan cara tertentu, yaitu amino acid score. Kemudian jangan lupa juga lemak ya. Lemak itu sering jadi apa? Sering jadi salah kaprah kalau MPASI karena disangka bayi itu kebutuhan nutrisinya sama seperti orang dewasa. Padahal apalagi bayi prematur ya, dia butuh asam lemak esensial yang harus terpenuhi karena buat perkembangan otak kan ya, asam lemak esensial itu tidak bisa didapat dari makanan. Nah, kenapa ikan laut ini ada gambarnya khusus? Karena sudah langsung mengandung DHA. Jadi sudah bukan asam lemak omega 3 lagi tapi sudah yang aktifnya. Jadi DHA ini adalah bahan pembentuk otak, 60% bahan pembentuk otak itu adalah lemak. Kemudian yang kedua tentunya kalau dikasih lemak meningkatkan energi. Jadi tidak baik kalau kita nonton TV sambil makan yang berlemak-lemak orang dewasa ya. Tapi kalau untuk bayi ini perlu karena energinya tinggi. Yang ketiga, kalau digoreng atau ada rasa gurih ya, itu kan kita rasanya lebih enak. Jadi lemak banyak sekali fungsinya untuk bayi. Nah, sekarang yang sering juga jadi perdebatan, seberapa cepat sih harus naikin berat badan? Waduh, nanti aja, nanti aja. Ternyata bayi prematur ini harus pas sekali, pas banget. Kenapa? Karena kalau kejar tumbuhnya terlambat, jadi stunting, obes, sindrom metabolik. Kalau kejar tumbuh terlalu cepat, obes dan sindrom metabolik. Yang kita lihat di sini, mau terlambat, mau cepat, dia sama-sama obes. Tapi kalau dia terlambat, lebih parah, sudah obes, dia juga ada stunting. Ya, makanya itu salah satu kontributor stunting di Indonesia ini adalah bayi prematur yang memang sulit sekali mengejar kejar tumbuhnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Emang ada banyak hipotesis. Tapi yang penting bagaimana supaya tidak terjadi ini. Bagaimana supaya bayi prematur kita bisa kejar tumbuh sehingga otaknya mantep, tapi juga jangan terkena sindrom metabolik. Maunya kan seperti itu ya, biar sehat ya, jangan kencing manis, jangan hipertensi, jangan kolesterol tinggi. Harus dicapai kejar tumbuh secepat-cepatnya. Pada usia berapa? Penelitian yang ada saat ini menunjukkan sebelum usia 1 tahun. Jadi kalau nanti aja karena usia koreksi, wah dok saya ini 1 tahun tapi anak saya 1 tahun tapi usia koreksinya tuh 8 bulan loh dok. Kalau usia koreksinya 9 bulan, itu tidak tepat. Karena apa? Karena kalau kita baru mengejar nanti, apalagi kita tahu stunting itu harus reversibelnya sebelum usia 2 tahun ya, harus dicegah bahkan jangan diobati. Itu kita sudah dapat stunting tadi di sini. Kemudian nanti sindrom metabolik juga ya. Masa keemasan perkembangan otaknya 2 tahun pertama lewat ya. Kemudian juga karena stunting akan mengakibatkan sindrom metabolik. Tadi di awal sudah ada. Jadi kalau mengejar pertumbuhan bayi prematur sebelum usia 1 tahun, bahkan kalau kita melihat grafik pertumbuhan sebaiknya sebelum usia 7 bulan dan studi lagi mengenai bayi prematur, saya tidak masukkan di sini. Bayi prematur yang kecil masa kehamilan. Artinya gini, itu 32 minggu. Idealnya kan kalau 32 minggu, yaitu beratnya ya sekitar 1.500. Tapi dia sudah 32 minggu prematur, kecil pula. Beratnya cuma 1.000. Itu harus lebih cepat. Lebih baik kalau dia sudah mengejar pada usia sekitar 4 bulan. Itu yang nanti luaran untuk kalau kita mau mencegah sindrom metabolik itu yang terbaik. Jadi harus secepat-cepatnya ya. Kalau paradigma nanti saja nunggu usia koreksi itu paradigma yang salah ya, harus segera diperbaiki. Nah, ini contoh bayi prematur yang mengalami gagal tumbuh ya atau postnatal tadi ya. Ya ini mungkin baru seminggu pertama ya. Seminggu pertama itu seringkali banyak sekali masalah di NICU ya, apalagi bayi lahir sangat kecil 29 minggu. Ini nanti harus dikejar ya. Titik ini nggak boleh karena ya baru, tapi kadang-kadang memang seminggu pertama itu baru stabil ya, baru mau kembali ke berat lahir ya. Mungkin nanti ada contohnya ya. Nah, ini yang lebih cepat ya. Tadi kan baru seminggu pertama kita agak sulit. Ini dia sudah 4 minggu, jadi artinya bukan masa stabilisasi lagi,
sudah 4 minggu bahkan lebih nih dari 32 ke 38. Ya menurun grafiknya. Ya artinya ini terdapat retardasi pertumbuhan ya. Ini bisa kita gunakan pakai grafik intergrowth, cuma memang agak rumit sedikit untuk memplotnya, tapi ini bisa di-download di WHO atau bahkan bisa diisi langsung. Ya, tapi tadi sudah disampaikan ada Pradini, ya cuma Pradini mungkin bukan pakai intergrowth, mungkin masih pakai Venton dan ke WHO ya. Nah, ini Venton tadi pada saat bayi, ini contohnya juga ya, ini seorang bayi ya, sudah 3 minggu berarti usianya. Sudah 3 minggu, dia lahirnya udah kecil sekali, tapi dia pada saat keluar dari rumah sakit dia juga belum bisa mengejar ketertinggalannya. Bayi ini tugasnya berat nih, dia harus naik ya. Tadi yang kita bilang kalau dia kecil masa kehamilan, dia sebaiknya mengejar itu sebelum usia sekitar 4 bulan. Jadi dia harus cepat-cepatnya. Ya, kalau grafik WHO ini boleh dipakai kalau sudah 0 minggu atau 40 minggu usia koreksi, tapi yang ditunjukkan di sini juga kurang baik ya karena dia agak mendatar ya, agak mendatar. Ya tidak bisa sesuai ya seperti ini ya. Tidak bisa berjalan secara paralel dengan harusnya pertumbuhannya. Nah, jadi sebagai take home message, postnatal growth restriction pada bayi prematur atau retardasi tumbuh postnatal ini harus dicegah karena menyebabkan dampak jangka panjang permanen pada kecerdasan dan sindrom metabolik. Kemudian pertumbuhan baik berat badan, panjang badan, lingkar kepala harus diplot. Jadi orang tua harus memplot sendiri tadi seperti dikatakan dokter Risma ya supaya kalau datang ke dokter itu udah enak. Ya ini ada ya kadang-kadang di rumah sakit seringkali statusnya sering nggak ada ya atau sering eh, ada lembaran yang hilang ya. Kejar tumbuh pada bayi prematur harus dicapai sebelum usia 1 tahun untuk keluaran yang terbaik. Dan kunci keberhasilannya adalah monitoring dan evaluasi yang tepat. Terima kasih.